dengan ciri-ciri badan kecil, rambut keriting. Rambut keriting, coba kalian perhatikanlah rambutnya ya. Apa abang ini udah smoting? Seorang buruh 8 tahun loh, kok bisa lama kali ya? Hola netizen yang tercinta. Polisi menyebut Peggy Setiawan alias Peron selalu berpindah-pindah tempat selama 8 tahun menjadi buronan kasus Vina Cirebon. Selain itu, Peggy juga mengubah identitas namanya menjadi Robi. Hal ini diungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas. Jules menyebut Peggy kerap berpindah-pindah tempat antara Cirebon dan Bandung. Sebagaimana diketahui, Vina dan Eki oleh 11 gerombolan geng motor pada tahun 2016. Tidak hanya Vina juga oleh pelaku. Namun sejak 8 tahun berlalu, 3 pelakunya yakni Peggy, Andi, dan Dani belum juga tertangkap. Sementara 8 pelaku lainnya sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sudah menjalani hukuman penjara. Kasus ini kemudian ramai diperbincangkan kembali setelah kisahnya diangkat dalam sebuah film. Tidak lama setelah itu, penyidik gabungan dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat bersama Bareskrim Polri berhasil menangkap Peggy di Jalan Kopo, Kota Bandung, Jawa Barat. Jules mengungkapkan selama 8 tahun berstatus buronan, Peggy mengaku bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hari ini dihebohkan dengan Peggy yang tertangkap di Bandung. Tapi bukan itu, ya, bukan itu yang mau aku kasih tahu ke kalian. Tapi kalian wajib tahu, di antara judul-judul berita-berita yang lainnya, hanya ada satu media yang menurut aku judulnya itu sangat-sangat luar biasa. Ya, kalian bisa baca, mengapa polisi baru tangkap Peggy yang diduga membunuh Vina setelah 8 tahun. Ya, satu-satunya media yang sangat luar biasa ini menurut aku, guys. Ya, dia berani loh, ya. Dia berani. Kenapa? Kalau kita juga sebagai masyarakat deh ya, kita sebagai masyarakat coba deh, akhirnya kita berpikir, iya juga. Kenapa? Ya, setelah 8 tahun dan sekarang digembar-gemborkan setelah filmnya Vina itu ditayangkan, baru sekarang menemukan titik terangnya satu DPO tertangkap, Peggy alias Peron. Coba kalau kalian tidak percaya, buka deh di Google itu. Semua itu bicara Peggy tertangkap di Bandung. Ini polisi berhasil tangkap. Rilis juga nih mukanya Peggy. Tadi gue cek yang DPO awal-awal ya, ciri khusus rambut keriting. Mungkin sekarang rambutnya udah lurus kali ya. Cuman gue agak belum lihat pakai baju orange gitu sambil konferensi pers. Jadi kayak gimana gitu. Oke, akhirnya ditangkap juga nih pelaku Vina setelah 8 tahun senyap dan juga 8 tahun bersembunyi. Dia otak pembunuhan Vina, kasus yang lagi viral di mana dia melakukan pemerkosaan dan juga penyiksaan. Tapi ada yang berbeda dari datanya si Peggy ini. Peggy ini diduga anak seorang polisi yang jabatannya tertinggi sehingga dia itu bisa mampu bersembunyi kemana saja. Info terbaru yang dirilis, Peggy ini bukanlah seorang anak petinggi polisi dan dia ini merupakan buruh bangunan yang bekerja di Bandung. Pertanyaan tuh simple banget, kok bisa seorang Peggy yang seorang buruh bangunan ini mampu membuat 8 tersangka yang udah di dalam penjara itu merubah BAP-nya. Sebenarnya siapa sih si Peggy ini? Benarkah dia seorang buruh bangunan? Atau ini timbul lagi spekulasi dari masyarakat, benarkah salah tangkap orang lagi? Oke, sebenarnya bukan salah tangkap, tapi diduga salah tangkap. Nah, sekarang sisa 2 tersangka. Halo kawan-kawanku semua. Peggy alias Peron sudah berhasil ditangkap dengan ciri-ciri badan kecil, rambut keriting. Rambut keriting, coba kalian perhatikanlah rambutnya ya. Apa abang ini udah smoting? Seorang buruh 8 tahun loh, kok bisa lama kali ya? Tengoklah koruptor apa semua, cepat kali tuh ditangkap. Ini seorang buruh. Kalian percaya seorang buruh dia? 8 tahun loh. Kacau. Kok bisa ya? Coba kalian komen, dia apa bukan sih si Peron, si Peggy?
Kalian pasti ngikutin kasus Vina yang lagi viral kan? Kasus yang sampai dibikin film. Ini kasus kan mind blowing banget. Selama 8 tahun belum terungkap semuanya dan menyisakan 3 orang DPO. Nah, kita dibikin geger dan penasaran. Siapa sih ini DPO? Backingannya pasti kuat banget ya. Kok sampai 8 tahun polisi ini kesulitan nangkep. Sampai Mabes Polri turun tangan, Hotman Paris turun tangan, Wirang Wirawan turun tangan, segala paranormalnya turun tangan, TV One bikin acara, roh halus turun tangan, netizen pun ikut turun tangan. Nih siapa aja sih 3 DPO ini, mau lihat kan mukanya gimana, penasaran ya kan? Kok backingannya sekuat itu gitu loh. Nah, salah satu DPO udah ketangkap Selasa malam kemarin, si Peggy ya, dan udah menjawab rasa penasaran kita semua. Ternyata memang backingan dia ini sekuat itu, kuat banget malah, semen sama batako, gimana nggak kuat coba. Ternyata si Peggy ini kuli bangunan. Wow, latar belakangnya kuat banget. Wow, cor-coran. Latar belakang dia cor-coran. Coba bayangin. Katanya selama 8 tahun itu dia ya berpura-pura sebagai kuli bangunan. Apakah si Peggy ini berpura-pura sampai lupa bahwa dia sedang berpura-pura? Dia berpura-pura jadi kuli bangunan atau memang kuli bangunan dari dulu sih? Astaga. Jadi ini rupa-rupanya yang bikin geger satu Indonesia. Astaga, sampai segala macam orang penting turun tangan. Tinggal 2 orang lagi nih, kita mau lihat lah 2 orang ini kerjanya apa. Akhirnya Peggy Peron, tokoh utama dalam kasus Vina, tertangkap juga. Nah, yang jadi pertanyaanku nih, selama ini Peggy Peron ini berada di mana sih? Kok susah sekali selama 8 tahun ini diketemukan. Padahal ternyata setelah film Vina sebelum 7 hari ini viral, Peggy Peron itu ditemukan hanya di seputaran Jawa Barat saja, masih di Bandung lagi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Peggy Peron ini sosok yang benar-benar jauh berbeda daripada orang-orang yang selama ini diduga oleh netizen sebagai pelakunya. Bahkan salah satu akun yang diduga oleh netizen sebagai pelakunya sempat membuat pernyataan kalau dia dan 2 orang temannya lagi yang dalam daftar pencarian orang itu tidak bersalah. Hah? Bukannya itu berarti dia mengakui bahwa dia dan 2 orang temannya itu masuk dalam daftar pencarian orang. Tapi kenapa yang tertangkap malah Egy yang ini, Peggy Setiawan ini? Duh, yang penting jangan sampai salah nangkap orang deh. Karena dibandingkan waktu yang 8 tahun mencari begitu lamanya tidak menemukan si Peggy Peron ini, mendadak setelah film Vina sebelum 7 hari itu viral, Peggy Peron tiba-tiba langsung diketemukan. Nah, itu kayaknya terkesan terlalu terburu-buru. Sebenarnya bagus saja sih Peggy Peron ini segera terungkap siapa sih pembunuh Vina yang sebenarnya seperti itu. Tapi terkesan terlalu terburu-buru saja dibandingkan waktu yang 8 tahun sudah mencari tadi itu. Yuk guys, kita sebagai netizen, kita dampingi terus, kita kawal terus kasus ini sampai benar-benar terungkap. Jangan sampai menangkap orang yang salah, tapi kalau memang dia pelakunya, hukum dia yang seberat-beratnya. Menurut kalian, hukuman apa sih yang paling pantas buat si pelaku utama ini? Jadi semalam itu aku baru habis nonton filmnya Vina sebelum 7 hari. Asli banget, aku yang nonton aja ngerasain sakit yang kayak gimana gitu. Apalagi almarhumah Vina yang ngalamin kejadian itu sampai dia meregang nyawa. Jujur ya, buat semua pelaku, sakit jiwa lu, gak ada hati nurani, psikopat. Jujur, merinding banget. Bukan merinding karena takut ya, merinding ngelihat kebengisan manusia yang ngebunuh sama manusia. Itu manusia bos, lo aja harus memperlakukan binatang dengan baik, apalagi manusia. Dan sumpah bener-bener gue nangis ngeliat film Vina. Kok ada ya orang setega itu, cuman perkara cinta lo ditolak, terus tindakan lo apa? Ngebunuh orang. Nggak harus kayak gitu kali. Lo harusnya ngebuktiin ke orang itu ya kalau tuh pantas buat dapetin dia, bukan caranya dengan lo kayak gitu. Emang bener ya, gue aja waktu itu di Cirebon bener-bener geng motornya tuh meresahkan, geri sih. Waktu itu aja gue nginep, banyak banget kejadian-kejadian. Besok paginya tuh geng motor. Dan tadi gue lihat berita kalau misalkan yang namanya Egy Peron itu udah ketangkep. Kalian yakin netizen itu tuh Egy Peron yang asli? Kan selama ini tutupin identitasnya.
Tapi bener kata Bang Hotman Paris, kalau misalkan udah ada yang namanya alamatnya, kenapa dari pihak kepolisian tidak ada mendatangi ke pihak keluarganya? Kalau memang mereka melarikan diri, nggak mungkin juga, bener kata Bang Hotman. Nggak yang namanya menghubungin orang tua, apalagi ibu, ya kan? Dari situ aja udah tanda tanya, guys. Yakin Bapak kalau misalkan yang ditangkap itu Egy Perong asli, atau mungkin cuman hanya untuk kambing hitam aja? Tanda tanya besar sih, karena selama ini kan identitasnya nggak ketahuan. Kok tiba-tiba sekarang udah ketangkep? Jadi tanda tanya dong. Tapi ya mudah-mudahan sih itu Egy Perongnya asli. Cuman mungkin netizen bakalan gimana ya, antara percaya dan nggak percaya gitu. Kalau si otak pelaku utamanya itu udah ketangkep dan itu bener-bener Egy Perong gitu. Asli sakit hati banget aku nonton filmnya. Gimana almarhumah Vina ngerasain kayak gitu pas ngelihat adegan yang kakinya di motor. Sakit rasanya ke kaki aku sampai ngerasain sakit. Kok ada orang bengis kayak gitu? Dimana hati nuranimu? Waktu itu dia umur 16 tahun loh, kan udah mencabut masa depan untuk si anak dan orang tuanya. Bisa jadi itu harapan orang tuanya loh, anak mereka tuh. Kok kalian tega gitu ngelakuin itu?